teman-teman semua untuk membahas film dokumenter yang sangat penting dan menurut saya wajib untuk ditonton oleh siapapun yang peduli terhadap isu lingkungan, keadilan agraria, dan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia. Sebelum kita mengobrol nih lebih jauh, kita mohon maaf sekali nih karena berbincang-bincang episode kali ini harus seperti podcast virtual ya yang gak biasanya karena keterbatasan jarak dan kesibukan rekan-rekan yang lain gitu. Tapi meskipun virtual seperti ini, semoga kita tidak patah semangat dan tidak menghalangi kita untuk terus tetap belajar ya. Selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazma Mulkimasyid Alfriza dengan NPM akhir 035. Baik, kita balik lagi untuk mereview atau menanggapi sebuah video. Judulnya adalah Tanah Moyangku. Nah, sebuah film yang diproduksi oleh Watchdog Documentary yang secara gamblang membongkar berbagai persoalan ketimpangan kepemilikan lahan, konflik agraria, serta persoalan pengelolaan air di Indonesia. Nah, kita tanggapi terlebih dahulu nih. Menurut saya pribadi setelah menonton video tersebut, saya berpikir kita tuh tinggal di negeri yang katanya subur, sumber daya alam yang kaya, tapi faktanya sebagian besar lahan produktif kita dikuasai segelintir orang. Nah, data di film itu bilang 1% penduduk Indonesia pegang hampir 70% lahan produktif. Dan gak cuma soal tanah aja nih, air yang seharusnya hak dasar rakyat malah dijadikan komoditas. Banyak air penting dikuasai perusahaan untuk dijual sebagai air kemasan. Sementara masyarakat di sekitarnya kesulitan mendapatkan air yang bersih. Nah, biar tidak satu opini saja, kita coba tanya deh ya ke teman-teman yang lain, bagaimana sih mereka menanggapi setelah menonton video tersebut. Kita perkenalan terlebih dahulu deh. Coba nih, ada siapa aja ya? Halo semuanya, perkenalkan saya Alfareta Adhua dan NPM 020. Oke, kita tanggapi ya mengenai video tersebut. Film Tanah Moyangku ini merekam berbagai fakta di lapangan tentang bagaimana tanah dan air, yang dimana tanah dan air ini merupakan dua unsur penting bagi kehidupan, yang justru semakin jauh dari tangan rakyat. Film Tanah Moyangku ini memperlihatkan betapa penguasaan lahan di Indonesia didominasi oleh segelintir korporasi besar, sementara masyarakat adat dan petani kecil terusir dari ruang hidupnya sendiri. Film ini juga menyinggung soal privatisasi air, yang dimana air seharusnya menjadi hak dasar bagi semua orang, perlahan-lahan berubah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan. Beberapa daerah bahkan menunjukkan bagaimana masyarakat kesulitan mengakses air bersih akibat konsesi dan izin yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Mungkin dicukupkan ya tanggapan dari saya mengenai video tersebut. Coba nih, ada tanggapan lain mungkin ya dari teman-teman? Oke, let's go. Baik, terima kasih. Coba kita tanya lagi ya, menurut teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan lain mengenai video tersebut tuh seperti apa sih? Oke, baik. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Resa Nuraini. Di sini saya akan menanggapi lagi nih mengenai video tersebut. Menurut saya sih ya, kalau kita tarik ke kerangka hukum, sebenarnya Indonesia punya Undang-Undang Pokok Agraria atau biasa disebut dengan UPA nomor 5 tahun 1960 yang menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UPA juga mengatur soal hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Namun dalam praktiknya seperti yang ditunjukkan dalam film ini, ketimpangan kepemilikan lahan sangat lebar. Berdasarkan data yang disinggung dalam film tersebut, 1% penduduk menguasai sekitar 68% lahan produktif di Indonesia.
Hal ini jelas bertentangan dengan semangat upaya yang menjunjung prinsip keadilan sosial dan pemerataan. Di sisi lain, terkait pengelolaan air, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air yang menentukan bahwa air adalah hak rakyat dan tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh pihak swasta. Seperti itu. Dari saya dicukupkan. Mungkin ada rekan saya yang mau menambahkan lagi. Baik, saya coba deh ya menanggapi dari perihal video tersebut. Tapi alangkah baiknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Gendrian. Nomor pokok mahasiswa saya 225009141. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Siliwangi, jurusan agribisnis. Nah, menyambung dengan perkataan tadi ya, mungkin sayangnya dalam kenyataan yang dipaparkan di tanah moyangku ini masih banyak daerah yang pengelolaan airnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Bahkan beberapa sumber mata air di utamanya itu menjadi salah satu kepentingan untuk bahan industri air kemasan. Hal ini membuat masyarakat sekitar itu menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih dengan selayak-layaknya. Dan ketika saya menonton film dokumenter berjudul Tanah Moyangku ini, produksi dari Wakdok Dokumentari, ini tuh benar-benar filmnya itu bikin merinding banget nih. Saya itu merinding sekaligus sedih juga karena ternyata di balik indahnya negeri ini ada begitu banyak konflik dan ketimpangan soal air dan lahan. Nah, dan yang telah disebutkan tadi mungkin ya, menurut hukum dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 bahwa di situ jelas bahwa juga digarisbawahi mengenai mengenai hak ini juga disebutkan bahwa tanah itu dikuasai negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi kenyataannya apa? Jauh dari ekspektasi tersebut. 1% orang di negeri ini menguasai hampir 70% lahan produktif. Sementara petani, masyarakat dan adat ataupun warga biasa harus berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Nah, mungkin cukup sekian tanggapan dari saya. Apabila ada tanggapan lebih dari rekan saya, mungkin silahkan saja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Langsung aja disambut kembali oleh rekan saya. Oke, kita tanggapi deh ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Alifari dengan NPM akhir 097. Kalau kita simpulkan, mungkin dari video ini menyoroti konflik agraria yang meluas di Indonesia, di mana masyarakat adat dan petani berjuang melawan perusahaan dan negara untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Ini agak lucu ya sebenarnya, petani yang menghidupi negara tapi mereka juga harus melawan negaranya sendiri. Jadi dari film Tanah Moyangku ini berhasil membuka mata kita sebenarnya tentang pentingnya menjaga kedaulatan atas tanah dan tanah air. Film ini tidak hanya merekam suara-suara yang jarang terdengar di media arus utama, tapi juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berpihak kepada rakyat, ketimpangan sosial akan terus tetap terjadi. Sebagai penonton, video ini menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas antar masyarakat dalam melawan ketidakadilan. Maka dari itu, di video ini sebenarnya kita diajak untuk tidak hanya sekedar peduli, tapi juga untuk aktif ikut serta mendorong implementasi kebijakan yang benar, seperti contoh reforma agraria sejati, perlindungan tanah adat, serta pengelolaan air yang berbasis hak rakyat. Lalu untuk pemerintah, pembuat kebijakan, serta seluruh elemen masyarakat atau stakeholder yang terkait, film ini seharusnya bisa untuk menjadi bahan refleksi bahwa kita butuh perubahan nyata dalam tata kelola sumber daya alam negara kita. Mungkin seperti itu tanggapannya.
Terima kasih teman-teman yang telah memberikan opininya untuk menanggapi video tersebut. Mungkin cukup ya untuk tanggapan yang sudah teman-teman yang lain berikan juga. Nah, setelah kita mendengar, itulah kenapa film Tanah Moyangku itu penting banget ditonton ya. Bukan sekedar film dokumenter, tapi cermin buat kita semua bahwa ada yang salah nih dalam pengelolaan tanah dan air di negeri ini. Jadi buat kamu yang belum nonton, langsung aja cari di aplikasi YouTube channel Watchdog Documentary, dan setelah nonton, coba deh kita renungin bareng-bareng sebenarnya siapa sih yang berhak atas tanah dan air di negeri ini. Saya dan teman-teman izin pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam bumi, salam keadilan. Thank you for watching, see you semuanya. Thank you for watching. See you semuanya.